Oke, baik. Materi kedua pada hari ini akan segera dimulai. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon perhatiannya, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya, Pak Edi? Oh, kabar Bagaimana? saya baik ya. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah biasa. ya. Untuk peserta PKPA, bagaimana kabarnya? Waduh, suaranya mana ini? Bagaimana kabarnya? Udah pada sarapan, ya? Kok diam belum? Ada yang sampun. Oke, langsung saja. Eh, Materi kita pada hari ini berkaitan tentang argumentasi hukum yang mana akan disampaikan oleh Dr. Edi Krisarianto, SHMH. Sebelum penyampaian materi dimulai, izinkan saya membacakan CV terlebih dahulu dan bisa dilihat di layar depan kita semuanya. Uh, Nama lengkap Dr. Edi Krisarianto, SHMH. Profesi yang pertama sebagai dosen, kedua advokat, ketiga mediator nasional. Jabatan fungsional, lektor kepala, jabatan struktural, wakil rektor 3, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kedua asesor BKD Kopertis 7 Jatim, ketiga auditor internal UWKS, jabatan sosial keagamaan, ketua pembina yayasan, kedua anggota bidang 5 MPK Pusat. Oke, baik. Langsung saja Bapak, materi mengenai argumentasi pada siang hari ini disilahkan. Waktu dan tempat saya silahkan. Iya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, ada bapak-bapak yang bergabung di lewat Zoom juga ya. Ada berapa orang yang di Zoom? Kira-kira. Oh, 12 ya. Selamat pagi untuk semua yang bergabung lewat Zoom, yang menjadi peserta pendidikan profesi advokat. Ini harus duduk gitu ya, nggak bisa berdiri di sini ya. Ya, nanti kelihatan nggak yang di sana nanti? Ya, saya memberikan satu materi yang terkait yang sangat fundamental di dalam pendidikan hukum, yaitu legal opinion atau lebih dikenal dengan argumentasi hukum. Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, materi ini relatif baru ya sebenarnya. Bahkan di perguruan tinggi yang lain, argumentasi ini diberikan tidak seiring sejalan pada waktu pendirian pendidikan hukum, ya. Tidak seperti hukum perdata, hukum pidana, atau hukum acara dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya juga mengusulkan di dalam rapat kerja di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, khususnya di Fakultas Hukum, ada mata kuliah argumentasi hukum. Lalu seluruh jajaran DK dosen dan pimpinan fakultas waktu itu setuju dengan pertimbangan, dengan sebuah alasan bahwa sebenarnya output atau luaran atau kompetensi dari seorang yang belajar di studi hukum itu adalah memiliki kemampuan, memiliki keterampilan di dalam memberikan pendapat hukum. Ya, semua profesi hukum, apakah itu advokat, notaris, hakim, jaksa, polisi, di dalam membuat BAP misalnya, itu harus diawali sebelum memberikan sebuah decision, keputusan itu ada legal opini atau pendapat hukum yang harus dibangun.
atau lebih mengarah bagaimana argumentasinya. Nah ini akhirnya juga mengantarkan, mempertahankan, mungkin waktu itu masih periode kedua akreditasi A itu. Ya, yang pertama, lalu yang kedua, dan mata kuliah ini menjadi satu yang dicermati oleh asesor waktu itu. Ini bagus sekali mata kuliah argumentasi hukum ditawarkan. Ya, kira-kira di tahun 90 ya, 97 kurang lebih, yaitu waktu itu ada asesor datang lalu mencermati ini ada mata kuliah yang menarik ya. Ya tentunya ini memberi konsekuensi bagi saya waktu itu. Mungkin ada yang mahasiswa di sini ya yang lulusan dari Wijaya Kusuma, ada beberapa orang itu yang mengampu, yang mengajar saya. Jadi semua kurang lebih setiap angkatan kurang lebih ada 150 atau 200 itu saya diminta untuk mengampu mata kuliah argumentasi hukum. 2 SKS sebenarnya, tapi rasanya ya, bebannya itu sama dengan 6 SKS. Karena apa? Bukan hanya teori, ya, tapi juga ada diskus, ya, ada tugas. Bahkan ujian akhir saya adalah praktek. Dia membuat legal opinion atau argumentasi hukum yang harus dipertahankan, harus disampaikan. Nah ini seringkali mahasiswa ketika presentasi, padahal itu tidak lebih dari 20 halaman, tapi salahnya itu bisa banyak. Ya. Apalagi kalau masih awal gitu ya. Tapi kalau sudah di akhir mau ujian, ya rata-rata kesalahan, tingkat kesalahan itu ada sampai 5, 6 ya gitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu atau saudara yang sekarang ini masuk di pendidikan advokat perlu memahami betapa pentingnya argumentasi hukum itu. Ya. Kalau mungkin di S1-nya sudah mendapat, ya ini karena ini menjadi bagian di dalam pendidikan profesi yang ada pendidikannya, ada pelatihannya, maka ini masuk di dalam salah satu materi muatan di pendidikan profesi advokat. Ya. Argumentasi ini untuk meningkatkan keterampilan. Jadi ini lebih ke arah keterampilan bagaimana kita memberikan sebuah pendapat hukum ya. Atas apa? Atas persoalan yang ada. Jadi ada masalah lalu diberikan sebuah pendapat hukumnya. Jadi ketika saudara ada persoalan, ada masalah, maka nanti kita akan lihat bagaimana kerangkanya ya, atau anatomi dari sebuah atau struktur dari sebuah memberikan pendapat hukum. Dari pengalaman yang saya jalani selain saya mengajar, ada beberapa kali ya saya memberikan pendapat hukum baik itu di pengadilan ya, diminta oleh lawyer, advokat. Bahkan bulan yang kemarin saya diminta di dalam penyusunan pembuatan berita acara yang dilakukan oleh Polda, saya diminta datang untuk memberikan pendapat hukum ya terkait dengan kasus yang sedang ditangani ya. Ya, saya memberikan pendapat yang saya tulis ya, itu merupakan satu pendapat yang saya berikan yang harus saya pertahankan. Itu namanya kita berargumentasi. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana teorinya, bagaimana dasarnya, ya, bagaimana kita membuat sebuah argumentasi hukum yang dapat memengaruhi, ya, dari sebuah keputusan hakim, ya, bagaimana sebuah keputusan itu sangat dipengaruhi bagaimana kita menyusun sebuah pendapat hukum yang bagus atau tidak.
Kalau di dalam teori argumentasi, ketika kita memberikan pendapat dan itu salah oleh karena ketidaktahuan kita, atau kita sebenarnya tahu bahwa apa yang kita berikan itu adalah salah, itu di dalam teori argumentasi yang kita pelajari nanti, ada sofisme dan paralogis. Jadi kalau kita memberikan sebuah pendapat hukum yang pada gilirannya salah karena kita sadar bahwa itu adalah keliru, kita sebenarnya menyadari bahwa itu keliru, tapi karena kita memberi, ya karena kita takut, atau kita sengaja karena ada kepentingan, ya apalagi kalau itu dalam tanda petik hakim, ya tahu bahwa dasarnya ini tapi dicari celah lagi, ya kalau itu yang seringkali juga menyesatkan, ya. Kita tidak boleh di dalam menyusun argumentasi kalau pada akhirnya itu bisa menimbulkan penyesatan, ya. Sofisme itu karena disengaja, tapi yang tidak kita ketahui, kita tidak sadari bahwa itu salah, itu adalah paralogis. Itu yang nanti kita bahas. Karena di dalam konsep hukum, kita tidak boleh ya membuat sebuah keputusan yang keliru. Ya. Kita sadari bahwa membuat sebuah keputusan itu kan nilainya, value-nya kan ada keadilan, ada kepastian, dan kemanfaatan. 3 value ini harus menjadi satu kesatuan. Berbeda kalau kita studi matematika. 1 plus 1 equal 2. Itu dari nenek moyang kita sampai sekarang disepakati 2. Tapi di dalam rangkaian kita menyusun sebuah kepastian hukum, itu tidak sedang berhitung seperti matematika. Ya. Tapi kita dituntut kepastian itu. Seorang menghilangkan nyawa, apakah 338 atau 340? Selama-lamanya, seumur hidup, ada yang selama-lamanya 15 tahun. Kalau itu misalnya 338-nya. Tapi bagaimana kita membangun sebuah pendapat hukum yang memberikan sebuah kepastian dan keadilan yang bisa ke arah 15 tahun, atau 10 tahun, atau bebas dari tuntutan. Kalau kita bicara tentang ilmu matematika, itu seringkali orang luar mengatakan, orang itu sudah menghilangkan nyawa, kenapa kok tidak dihukum? Nah, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, ada banyak hal yang menjadi pemahaman terkait dengan dasarnya, terkait dengan konsepnya, ya, itu yang teorinya, ya, sehingga kita mengambil sebuah argumentasi, sebuah pendapat hukum yang kita pertahankan, ya. Ini yang menjadi poin di materi argumentasi hukum yang akan kita pelajari di dalam pendidikan profesi advokat. Ya, saya senang sekali, ya, saudara ada niat untuk mengambil posisi atau peran menjadi seorang profesi yang officium nobile atau profesi advokat ini, ya. Kenapa kok itu dikatakan mulia? Bagaimana kita bisa melihat bahwa ada seorang yang dia ada persoalan hukum, apakah dia memang melakukan, ya, atau tidak? Itu kan ada banyak pertimbangan-pertimbangan, ya. Orang melakukan korupsi, orang menghilangkan nyawa, itu ada banyak hal yang mempengaruhi itu. Dan itu yang perlu disusun bagi seorang kuasa hukum dalam mendampingi, sehingga nanti hakim akan mengambil keputusan yang ada nilai atau value justice-nya, keadilannya. Ya, ini yang perlu kita, ya, apa yang mempengaruhi, apa faktor yang mempengaruhi dari pelaku atau klien kita yang kita sedang dampingi. Ini penting sekali, ya, di dalam menyusun sebuah argumentasi hukum, ya.
Jadi saya mengapresiasi ya, meskipun di sini ada yang sudah senior, mungkin barangkali wah profesi yang selama ini kurang menarik. Saya ingin mendampingi seorang yang membutuhkan ya profesi mulia ini. Ya. Ini bagi yang masih muda, yang memiliki semangat yang bagus, saya mengapresiasi untuk masuk di dalam jajaran profesi advokat ini. Ya. Dulu saya juga sebenarnya juga sudah di mana ya, diterima di ASN ya, tapi ya hati saya itu masih ya mengajar dan di konsultan ya, di advokat ya. 17 tahun ya, saya juga di lembaga-lembaga baik itu keuangan, di rumah sakit, ada 4 rumah sakit yang menjadi bagian di konsultasi saya. Dan itu banyak kasus-kasus yang terjadi ya. Nah, itu yang perlu dilakukan pendamping. Baik, ada 3 bagian yang nanti saya akan sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan logika dan argumentasi. Ya. Bentuk pemikiran yang sederhana dari Soekardijo mengatakan bahwa pengertian atau konsep ya itu dilambangkan dengan kata, proposisi, statement, dan penalaran. Ya, itu yang terkait dengan argumentasi. Ya. Seringkali kita ya di dalam menyusun atau membuat naskah, apakah itu skripsi yang saudara sudah buat, atau saudara sering berkata, berucap, itu kadang-kadang kita tidak paham tentang apa kata itu atau apa yang dimaksud dengan pengertiannya. Ya. Karena pengertian itu penting ketika kita mau membangun sebuah argumentasi. Ya, satu contoh misalnya yang ada apa sih konsep perkawinan misalnya. Apa sih sebenarnya konsep perjanjian? Kata itu sering kita ucapkan, tapi dalam konteks hukum seringkali kita confuse, bahkan memberikan sebuah pengertian yang keliru. Kalau pemahaman itu kita tidak dapat, tidak tahu tentang pengertian itu, saya yakin di dalam memberikan satu argumentasi atau pendapat hukum yang dihadapkan pada satu persoalan, konklusinya akan salah. Ya. Mas, namanya siapa? Hah? Bimantara. Namanya bagus. Dari kuliahnya dulu di mana? Oh, di UPN. Di sini ya. Di Surabaya. Oke. Tahun berapa selesai? 2014. Berarti sudah lebih dari 8 tahun ya kurang lebih. Setelah lulus ya. Oh, 2020. Oh, ya. Berarti masih teringat ya pengertian perkawinan itu menurut saudara apa? Pengertian perkawinan. Ya, definisi perkawinan. Definisi perkawinan. Perkawinan menurut saya itu adanya hak kewajiban antara suami dan istri. Terus sama mengikat, Pak, lebih tepatnya. Ya. Kalau kita dihadapkan pada satu, nanti kalau saudara sebagai advokat, ada 2 orang datang. Pak, saya mau menikah. Tolong difasilitasi, dilayani untuk proses. Sementara 2 orang ini adalah memiliki
jenis kelamin yang sama. Ya. Laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Atau yang memiliki keyakinan yang berbeda. Seringkali kita, kalau yang natural itu mudah, tapi yang kalau kita dihadapkan pada satu persoalan seperti itu, karena kita dihadapkan pada undang-undang, ya prinsip dan makna dari perkawinan itu sendiri. Ya. Seringkali advokat itu melayani, ya sudah kita lakukan di luar negeri. Atau lupa bahwa kalau ketika kembali itu juga ada persoalan. Ya. Mungkin Ibu tahu makna perkawinan. Yang lain pendapatnya Ibu gimana? Saya, Pak. Perkawinan itu adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu ya kalau menurut hukum Islam sih suami perempuan dan lelaki, ya wanita dan pria, untuk mengikatkan diri pada satu kesepakatan perjanjian yang disahkan oleh lembaga perkawinan, oleh lembaga negara seperti itu, di mana di situ ada kewajiban, ada hak, dan juga mengikat satu dengan yang lain, membentuk sebuah keluarga. Itu yang paling kecilnya, seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Bu dulu dari mana? Kuliahnya di mana? Enggak apa-apa. Udah lama, tahun berapa? 2009, masih baru ya, nggak ada terlambat tuh. Dari perguruan tingginya swasta di Tritunggal. Oh ya, Tunggal sekarang, dulu TS ya. Ya, baik. Jadi dalam konteks perkawinan tidak ada namanya perjanjian. Memang ada perjanjian sebelum melakukan perkawinan. Tapi dalam perkawinan itu, kalau itu ada perjanjian berarti ada durasi waktu. Ya, durasi waktu. Tapi kalau kita kembali kepada makna sesungguhnya, itu menjadi ikatan seorang laki-laki dan perempuan. Ya. Yang sakral sampai ya. Nah, kalau kita tidak memahami ini, sehingga sering ada persoalan-persoalan tadi yang transseksual itu. Ini menjadi satu diskusi bagaimana pendapat saudara dengan adanya permohonan perkawinan beda agama, perkawinan sejenis. Itu yang harus kita, bagaimana pendapat saudara, sehingga kita harus menyusun konstruksinya. Itu dari konsep ini harus kita pahami dulu. Yang kita susun dari sebuah kata-kata, ya, kalimat, lalu ada reasoningnya, ya, ada argumentasinya. Ya. Mengapa kok kita memberikan pengertian ini? Karena reasoning ini dibangun dari konsep, dari pengertian kitab undang-undang, ya, apa itu, undang-undang perkawinan pasal 1 itu memberikan satu definisi, ya, itu harus kita pegang dulu pengertian. Jangan kita mencari definisi perkawinan itu ada di kamus bahasa Indonesia, tapi kita harus cari, kita harus susun dari kamus Black Law Dictionary, kamus hukum atau undang-undang, ya. Ini yang harus kita cari, ya. Supaya apa? Argumentasi kita kuat, ya. Pengertian konsep membentuk proposisi, statement, ya, reasoning, ya. Karena tidak ada proposisi tanpa pengertian. Ini artinya bahwa di dalam ilmu hukum itu bukan yang ini. Saya dulu juga ada seorang mahasiswa, ya,
dari jurusan teknik, pindah ke Fakultas Hukum. Dari teknik sudah semester 7 kalau nggak salah. Di sana merasa berat, Pak, waktu itu saya tanya, dari mana? Oh, saya dari Fakultas Teknik. Saya pindah ke Fakultas Hukum. Loh, kenapa kok pindah? Di sana berat, Pak. Di Fakultas Hukum mungkin ringan. Dia bilangnya begitu. Saya katakan, kamu nanti justru lebih berat di ilmu hukum. Kalau di ilmu teknik itu adalah ilmu eksak. Ya. Kita mau membangun, sebenarnya ini kemarin saya juga menjadi dipercaya oleh yayasan untuk menjadi pengawas ini. Bisa menghitung 6 lantai, pasirnya berapa, besinya berapa, ini kan terhitung, terukur. Eksak. Tapi kalau kita mau memberikan sebuah kepastian di dalam ilmu hukum itu, bagaimana tadi soal keadilan, soal kepastian, dan kemanfaatan. Soal kemanfaatan banyak perda, banyak undang-undang, banyak SK dibuat, tapi utility-nya, kemanfaatannya tidak ada. Hanya sekedar mengejar legalitas saja. Sudah ditandatangani. Memang itu menjadi sah. Tapi terkait dengan kemanfaatannya, tidak bisa diimplementasikan. Apa gunanya? Saudara bikin nasi goreng, tapi kalau tidak bisa dimakan, tidak bisa dimanfaat, tidak ada artinya. Nah, ini yang penting di dalam argumentasi. Ya. Penalaran hukum bertumpu pada berpikir. Ya. Kita sangat ketat sekali ya di dalam hukum itu, karena untuk memastikan, ya, untuk menentukan ya pasal. Next. Argumentasi hukum bukan merupakan bagian tapi merupakan bagian dari teori hukum. Jadi kalau kita lihat klasifikasi, ya, pembidangan hukum maupun lapisan di dalam ilmu hukum ini juga kita harus kuasai, ya, karena di dalam ilmu hukum itu ada 4 bagian yang menjadi secara utuh. Di bagian yang tertinggi itu adalah filsafat hukum, lalu turun ke bawah ada teori hukum, ada dogmatika hukum, baru praktek hukum. Jangan ketika kita melakukan praktek-praktek hukum nanti mengabaikan dari ajaran atau dogma. Misalnya tadi ada istilah perjanjian misalnya. Kita harus mencari referensi, kita harus menggali, kita harus menguasai, mengerti tentang perjanjian itu. Dan itu yang seringkali terjadi di dalam praktek di pengadilan. Ada gugatan wan prestasi, itu kan didasarkan pada perjanjian. Nah, konsep perjanjian harus kita pegang. Ya, bagaimana perjanjian itu memiliki tingkat keabsahan, dasarnya kita harus tahu. Ya. Kalau sahnya perjanjian itu ada di pasal berapa? 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 Ya, jangan berkata kalau tidak salah. Kalau saudara yakin 1320, Pak. Kalau tidak salah itu ada keraguan. Ya. Kalau ujian argumentasi, mudah, karena di sini Pak Edi tidak menguji, setelah ini memberi teori, nanti silahkan saudara melakukan praktek, bisa diberikan ke Pak Edi atau tidak. Tapi ujiannya nanti kan tersendiri ya. Tapi kalau ujian di hadapan saya, terus mau menyampaikan seperti itu sudah 50%. Padahal benar. 1320 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Jangan ditambahi kalau tidak salah, Pak. Berarti kalau itu ragu-ragu. Kalau saudara tidak yakin
Jadi memberikan pendapat hukum atau argumentasi hukum itu harus dibangun dengan penuh keyakinan. Orang menjadi yakin, menjadi betul-betul ini benar, itu memang harus menguasai tentang konsepnya, dasarnya, ya. Wah, ini benar Pak dasarnya. Ini pasal sekian Pak, undang-undang ini. Tapi ingat bahwa undang-undang ini sudah masih berlaku atau tidak. Karena nanti kita kan adu argumentasi kan di peradilan itu. Jaksa ada lawyer. Itu kan berhadapan. Hakim melihat, memperhatikan mana, pertimbangan mana, dasar mana. Dan itu terjadi konflik norma. Kalau saudara menyampaikan dasarnya itu sudah expired, tidak berlaku, ya dengan sendirinya peluru saudara, argumentasi saudara itu patah. Ya enggak? Itu yang penting. Saudara harus yakin. 13-20 Pak. Ini ya syarat-syarat kriteria. Ini yang seringkali di peradilan ada dua ya title di pengadilan khususnya kasus perdata ya. Itu nanti saudara di hukum acara itu kan seringkali dua hal ya, yaitu adalah gugatan on rem matedat pasal 1338 ya 35 maaf. Lalu yang kedua adalah wan prestasi. Perjanjian segala macam. Ya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian segala macam itu. Ya, ada pengingkaran. Ya, pembangunan ya, perjanjian pemborongan, perjanjian dan lain sebagainya. Ya. Kita harus juga menguasai tentang anatomi dari sebuah perjanjian itu. Itu penting sekali. Ya. Ada keyakinan. Oke. Jadi argumentasi hukum bagian dari sebuah teori, ya, teori hukum yang teori tentang keadilan, ya. Bagaimana pandangan Aristoteles tentang keadilan itu, dia membangun sebuah teori, ya, dengan teori yang dia sampaikan. Ilmu hukum. Dan inilah menjadi satu karakteristik ya di dalam saudara belajar hukum. Semua ini kan basicnya kan ilmu hukum. Belajar di S1-nya kan hukum. Ya. Sui generis. Memiliki karakteristik. Ya. Jangan sampai saudara, seringkali orang itu berteman lama, tapi tidak tahu tentang karakteristik teman itu. Ciri khasnya apa? Hanya sebagian saja, tapi tidak secara seluruh. Saudara sudah belajar ilmu hukum selama 4 tahun. Ini diskusi aja, santai. Apa karakter yang saudara kenal, saudara tahu di ilmu hukum ini? Karena ini memiliki satu ciri tersendiri dibanding dengan ilmu yang lain. Itu tidak dimiliki oleh ilmu lain. Dan kita bukan ilmu sosiologi, ilmu sosial, tapi kita ilmu hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Itu yang diistilahkan dengan sui generis. Dari mana Mas aslinya? Surabaya. Dulu dari S1-nya dari mana? UPN Surabaya. Ya, baik. Ciri apa yang saudara ketahui di ilmu hukum? Ciri-ciri dari ilmu hukum. Satu ciri-ciri ilmu hukum yang saya tahu itu memiliki kepastian hukum itu. Ciri-cirinya dan memiliki dasar hukum. Setahu saya. Yang kedua, yaitu memiliki keadilan hukum. Setahu saya seperti itu.
Silakan, saudara. Sama, Pak. Kok sama? Ada yang lain masih banyak kok. Memiliki kemanfaatan, Pak. Kalau kita hanya tahu sepenggal, sementara saudara sudah belajar 150 SKS, ya kita harus mengetahui secara utuh gitu ya, banyak hal ya, dari ciri-ciri yang ada di dalam bidang hukum itu. Tidak hanya sekedar persoalan value, nilai yang terdiri dari 3 bagian, ya. Tapi juga memiliki sifat yang unfullen, reglement, dan dwingen. Bahwa hukum itu memiliki sifat yang memaksa, mengatur, dan memilih. Itu bagian. Kita juga harus memiliki, tahu bahwa di dalam ilmu hukum itu memiliki sebuah klasifikasi, ya, pembidangan, ya, yang kita belajar di dalam Profesor Sacipto Harjo di dalam ilmu hukumnya itu kan ada ilmu private, criminal, itu kan merupakan klasifikasi atau pembidangan. Ini penting karena di dalam praktek saya masih menjumpai, ya, ada profesi-profesi hukum itu masih confused, membedakan bahwa ini wilayahnya private law atau criminal law. Kita harus tahu yang namanya unsur-unsur ini menjadi bagian dari pidana atau ini bagian perdata. Ya. Ini salah satu bagiannya dan masih banyak lain. Ya. Bahwa di dalam hukum itu juga ada, ya, Fuller mengatakan principle of legality, ada prinsip yang dibangun oleh Fuller. Salah satunya misalnya bahwa hukum itu tidak boleh retroaktif. Itu merupakan satu sifat karakter ciri yang ada di situ. Jadi ketika kita mau membuat sebuah peraturan, ketika kita menjadi konsultannya anggota dewan di dalam menyusun peraturan daerah, jangan membuat sebuah peraturan yang berlaku surut. Itu satu prinsip yang harus kita miliki. Itu menjadi satu sui generis tadi, ya. Semua itu ada di dalam mind kita, dalam pikiran kita, sehingga kita dihadapkan pada, oh ini kita mau bikin apa ini? Oh, SK ini. Kita mau memberikan pendapat hukum apa? Ya. Ini yang dikatakan sui generis. Argumentasi hukum, legal reasoning, ya, proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum. Ya, sumber-sumber hukum juga tadi saya katakan jenis hukum, ya, lalu sumber hukum, ada jenjang hukum, lapisan juga, ya, value-nya, ya, selalu berkaitan dengan pemahaman konsep hukum yang terdapat di dalam norma hukum dan asas-asas hukum. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang argumentasi hukum sebenarnya ada 4 hal kerangkanya, tapi harus dibangun dengan pengertian-pengertian secara menyeluruh yang Pak Edi sudah sampaikan sebagian ini tadi, ya. Termasuk asas, ya. Ya. Lex specialis derogat generali. Itu tidak hanya sekedar konsep yang kita harus pahami, tapi itu menjadi bagian di dalam kita harus mampu untuk
aplikasikan atau untuk menerapkan. Ya. Spesialis derogat general. Ketika dihadapkan pada satu persoalan, seorang dokter melakukan malpraktek misalnya, ini undang-undang mana yang dipakai? Pilihannya. Apakah undang-undang praktek kedokteran atau undang-undang tenaga kesehatan? Itu sudah, pilihan itu akan mempengaruhi juga di dalam pengambilan keputusan. Kalau kita mengacu pada asas, maka yang khusus yang dipakai. Ya. Ini penting, ya. Ini juga penting. Next. Metode menilai ketepatan penalaran. Jadi ini kaitan logika. Ini saya mau membedakan. Nanti silahkan dibaca. Cara untuk mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi jelas dan rasional. Jadi ada kejelasan, ada ketepatan, juga rasional, ada rasio legisnya, ya. Next. Tadi yang saya katakan, konsep pengertian, wan prestasi, sahnya perkawinan, ya, ganti rugi, ya, itu kaitan dengan lanjut. Jadi kesalahan-kesalahan di dalam ini semua itu akhirnya dapat menimbulkan penyesatan. Net. Ini ada beberapa, ya nanti. Ini terminologi, karakter, terminologi, jenis ilmu, lapisan, ya. Ini menjadi bagian dari sui generis. Ya, lanjut. Nah, memang di gambar itu materi sudah ada ya. Materinya sudah ada, tapi ketika saudara di belakangnya gambar ini saudara belum buka, tapi ketika saudara tanpa melihat, saya yakin saudara akan tahu kira-kira apa saja di balik atau di dalam karung itu. Meskipun saudara tidak melihat. Mengapa? Karena saudara tahu karakteristik dari macam-macam buah yang ada di dalam. Coba dibuka. Nah, ketika saudara pegang dan saudara enggak melihat, karena apa? Karakteristiknya buah durian saudara hafal, saudara tahu. Dari sisi kulitnya, teksturnya tahu. Ya enggak? Dari semangka, karena itu mulus. Pisang, pepaya, saudara akan tahu, kelihatan, meskipun saudara enggak melihat. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan bahwa saudara harus juga memiliki pemahaman tentang karakteristik dari ilmu hukum. Saudara harus pahami lagi, saudara harus pelajari kembali ketika nanti saudara akan praktek hukum. Ya, Pak, saya sudah pelajari itu kemarin. Tapi dari gambaran ini tadi, saya menangkap bahwa ada hal yang miss. Ada hal yang saudara hanya lihat secara kulit saja. Ya. Kita harus bangga. Kalau kita bandingkan, saya sering guyonan dengan teman dari dosen kedokteran atau yang praktek dokter. Ya. Dia masih berani untuk memberikan obat. Minum obat ini, Pak. Kalau besok masih pusing, datang lagi ke sini. Dia beraninya mengambil keputusan, masih coba-coba. Tapi dalam hukum, kita dituntut adanya kepastian. Dicoba untuk hukuman mati, kan nggak bisa ya. Sudah didor mati, nggak taunya. Ini kan
kita dituntut kepastiannya, keadilannya. Ya. Mari kita bangun kepekaan lagi, ya, karena saudara sudah belajar ilmu hukum yang mungkin ada sudah lama ya. Tapi kita buka lagi lah buku-buku. Kalau saya referensikan di pengantar ilmu hukumnya Profesor Peter Mahmud dari UNER, lalu juga Pak Profesor Sajipto Harjo, lalu juga ada apa itu argumentasi hukum itu referensi yang kalau saudara mau praktek itu baca-baca lagi, lihat-lihat lagi. Ya. Itu dilihat lagi. Ya. Supaya apa? Kita terbangun ya. Tentang konsep-konsep yang ada. Ya. Ini yang tadi saya katakan, filsafat, teori, dan ini merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi satu. Ya. Karena di dalam sebuah keputusan, dalam sebuah undang-undang, ya, atau pendapat hukum saudara, itu sebenarnya ada bagian filosofinya, ada bagian teorinya, ada bagian dogma, ada ajaran atau pendapat dari yuris, ada praktek hukum, ada dasar yang saudara gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika saudara membuat satu konklusi, ya, karena seorang klien ya atau hakim, notaris ketika mengambil sebuah pendapat itu kan kesimpulannya itu meskipun hanya ya atau tidak, bersalah tidak, itu sebenarnya sudah dibangun ya begitu tebalnya ya yang digali dari referensi-referensi itu. Ya. Jadi ketika saudara mengatakan apakah A itu bersalah, terkait dengan apakah A itu harus memiliki hak ya alimentasi misalnya harus melakukan, atau terkait dengan ini apa itu harta gono gini atau tidak. Kita tidak bisa mengatakan oh ya dapat, kata dapat atau berhak itu ya dibangun dengan satu pendapat hukum yang kuat ya. Ini filosofinya apa ya? Ketika seorang mau melakukan perkawinan, seorang melakukan perjanjian, apa sih filosofi? Apa hakikatnya kalau kita bicara tentang filsafat? Loh itu Ahmad nggak punya sih Rifki. Oh ya itu tidak bisa dia, bukan bidangnya tuh. Dimatikan aja. Ada yang masuk? Oh ya. Tes. Dari mana saya tadi? Oh filosofi. Ya. Jadi itu harus juga dibangun dari sisi. Jadi perjanjian ketika seorang notaris misalnya dihadapkan dua orang sedang jual beli. Apa sih sebenarnya yang mereka hendak sepakati dalam perjanjian menuangkan akte jual beli itu? Apa filosofinya? Tidak sekedar kalau kerangka perjanjian mudah dibuat print, tapi di setiap perjanjian satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan-perbedaan ya dari maksud tujuan masing-masing. Lalu demikian juga teorinya ya, kita harus kuat. Dogma tadi saya katakan pendapat-pendapatnya, lalu dasarnya. Ini yang ya, sebelum saya lanjut, saya yakin di antara saudara masih ada yang bingung ya apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang dipertanyakan. Ya. Ya. Silakan kalau ada yang dipertanyakan.
Ada? Kok diem semua? Ya? Silakan. Lihat senyumnya itu mau mengundang, mau bertanya. Ya. Bingung atau bagaimana? Ya, silakan. Belum ada. Kenapa kok belum ada? Belum betul-betul paham. Kalau kita tidak paham, berarti ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Kalau kita belum betul-betul paham, terus kita diam, ini reasoningnya nggak masuk ini. Ya nggak? Wong belum betul-betul paham kok tidak tanya. Padahal diberi kesempatan. Oh ya Pak, saya sudah paham. Nggak bertanya. Tapi kalau belum betul-betul paham, berarti kan tidak paham itu. Kok diam saja? Kok tidak bertanya? Ada sesuatu yang aneh ini. Bingung yang mau ditanyakan apa, Pak? Bingung mau apa yang ditanyakan. Ya, ada yang lain? Silakan. Oke, lanjutkan. Kalau bingung atau sulit harus ditanyakan. Nanti pulang, karena saudara akan praktek ya nanti. Kalau saudara hanya sekedar ilmu yang IPK 3,9, ya ini yang menjadi alasan saya ya. Tadi saya mengusulkan mata kuliah ini, saya nguji skripsi, itu sebenarnya nilainya bagus anaknya. IPK-nya rata-rata itu 3,5, ada 3,7. Tapi pada waktu presentasi, pada waktu maju sidang skripsi, dia ada kesulitan di dalam memberikan satu pendapat yang dia tulis. Bahkan yang dia tulis juga ketika saya tanyakan, apa makna ini, apa pengertian yang saudara tulis ini? Nggak ngerti. Ya, ini artinya apa? Pemahaman tentang teori yang IPK itu harus seiring berbanding lurus dengan kemampuan skill untuk memberikan penjelasan dari apa yang dia tulis. 3,5, 3,6 itu harus muncul di dalam apa yang dia jelaskan di dalam. Kalau 3,8 tapi di dalam diberikan satu persoalan hukum, tolong ini diselesaikan. Padahal hukum acaranya dia. Ini yang harus dibangun. Ini yang harus dilakukan keterampilan. Ya seperti ini tadi. Ya. Masih bingung tapi tidak bertanya. Kalau saudara nanti praktek, waduh, kliennya pada lari. Kasih dihadapkan kasus, terus meragukan, kita harus yakin. Yakin itu berangkat dari apa? Penguasaan, pengertian yang kita pegang. Kalau tidak, ya sudah. Diambil orang atau kliennya datang pergi ke tempat lain. Apa yang saudara catat? Jadi ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi yang kebetulan di kuliah saya belum dapat, saya tulis di sini Pak, di catatan Pak. Tapi ada beberapa materi yang sempat terlewat tadi terkait dengan sui generisnya ilmu hukum. Di situ kan terbagi antara karakteristik ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, sama lapisan ilmu hukum. Nah, yang
pengertiannya jenis ilmu hukum ini yang termasuk sui generisnya ilmu hukum ini yang bagaimana, Pak? Ya, baik. Jadi sui generis ini ada kesalahan di kementerian kita ya, bahwa ada dua wilayah, ada ilmu eksak dan ilmu sosial, ya enggak? Lalu ilmu eksak itu masuk kelompok akuntansi, kelompok matematika, ya IPA itu kan kelompok. Lalu di belahan satunya adalah ilmu sosial. Nah, hukum agak sedikit dipaksakan di situ, di ilmu sosial. Nah, pendekatan ilmu hukum itu tidak sama dengan ilmu sosial. Ya. Tidak berkaitan dengan data. Kalau data itu kan terkait dengan waktu, terkait dengan apa itu cuaca, itu kan bahan ya secara empiris itu ya. Tapi kalau dalam ilmu hukum itu sumber bahan hukum yang ada. Memiliki cara pendekatannya, ciri yang berbeda dengan ilmu sosial yang lain. Ini yang dikatakan istilahnya adalah ilmu sui generis atau ilmu yang memiliki ciri tersendiri. Kita tidak seperti teman-teman dari sosiologi, ya pendekatan sosiologi. Pendekatan kita adalah normatif. Ya, pendekatan kita adalah normatif. Kalau di dalam prakteknya itu ada case law, ya, atau pendekatan case approach, ya. Lalu ada apa? Statute approach yang kaitan dengan peraturan perundang-undangan, ya. Itu yang menjadi dasar. Ada case approach, ya. Statute approach, comparative approach, historical approach. Ada 5 pendekatan. Itu yang digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan hukum. Kita tidak menggunakan bingkai yang lain. Ya. Itu yang dikatakan ciri atau sui generis itu sendiri. Ilmu jenis tersendiri. Ya. Ini yang harus dipahami. Kalau tadi saya masuk langsung pada praktek hukum, khususnya di argumentasi, saya berangkat dari basicnya dulu. Saya ingin membangun dari basic, mereview sebenarnya. Saya mengulang kembali. Saya yakin apa yang Pak Edi sampaikan barangkali ada beberapa yang sudah disampaikan di S1. Tapi ada beberapa yang sudah sampaikan S1, tapi gadukkannya gimana itu yang juga masih juga sulit ya, bingung. Makanya lalu ada yang sama sekali ya dianggap tadi dikatakan sesuatu yang baru. Tapi bagi yang sudah pernah ya, ini perlu ada peningkatan kembali pemahaman. Ya. Seperti saya memberikan ilustrasi terhadap buah di dalam karung tadi. Kalau kita sudah mempelajari karakteristiknya dan pernah pegang minimal, saya yakin saudara tahu. Tapi kalau kita sendiri tidak memahami karakteristik dari dalam ilmu hukum yang dikatakan ilmu jenis tersendiri tadi, kita nanti dalam praktek akan menjadi bingung gitu loh. Ini mau ke arah mana ini? Ya, kita harus memiliki pemahaman, pengertian yang utuh terhadap profesi yang kita mau jalani ini. Ini nggak boleh main-main profesi advokat itu. Ya. Karena di dalam
hukum kan kita sudah ada adagium. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ya enggak? Orang yang tidak bersalah kok dihukum. Itu berarti ada kesalahan di dalam proses. Memangnya ada, Pak? Ada. Di pengadilan sudah diputus. Enggak tahunya. Bukankah di situ ada caturwangsa? Ada advokat, ada hakim, ada polisi yang membuat berita acara, pemeriksaan, ada kejaksaan, dakwaan, proses peradilan, diputus bersalah. Enggak taunya bukan pelaku dia. Ini fatal ini. Dan saya yakin, saya berharap tidak ada yang dari lulusan PKPA di sini yang ikut salah dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ya. Walah nggak apa-apa Pak, nanti kan bisa ada upaya hukum. Ya nggak bisa. Jadi ini yang harus kita kedepankan adalah kepastian hukum. Kita yang bangun itu. Ya. Seringkali itu karena pemahaman kita kurang sehingga ya di dalam konklusi itu seringkali kita menjadi memberikan toleransi, ya, akhirnya salah. Oke, kita sampai jam berapa ya? 12.30. Yang pertama ya. Ya. Santai saja, boleh minum kok. Pak Edi yang berdiri aja. Ya. Gimana Pak? Sebelumnya kerja di mana Pak? Di BPR. Iya. Ada keinginan kuat untuk jadi advokat ya? Insya Allah. Cuma sesuai dengan apa di pekerjaan itu kan kita seringkali itu kan apa ada perjanjian itu Pak berkaitan dengan prestasi. Untuk di lembaga perbankan sendiri itu kan satu, kalau untuk agunan yang bergerak itu kan ke fidusia. Nah, ke fidusia itu kita harus menunggu waktu yang panjang untuk bisa melakukan eksekusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti kita seringkali ketika debitur itu prestasi itu kita arahnya kemana itu seringkali kita apa ya kayak mentok gitu Pak, nggak bisa eksekusi sejak apa dari pihak perbankan sendiri kan tidak bisa eksekusi kalau tidak ada eksekusi untuk barang bergerak, tidak bergerak itu kan bahkan seperti pengadilan gitu. Ya baik. Sekarang masih di BPR ya Pak? Ya, jadi peran mungkin dari BPR-nya atau menugaskan untuk, jadi kita bisa juga menjadi konsultan di tempat perusahaan-perusahaan ya. Ada beberapa, dulu saya juga hanya nama, datang hanya seminggu sekali di perusahaan itu sudah yang kerja setiap hari itu salary-nya lebih kecil daripada kita kan, karena ini bicara tentang hal yang sifatnya normal, ya kaitan dengan aturan-aturan ya. Jadi tadi saya katakan profesi hukum, ya apalagi kalau itu kita punya keahlian ya, artinya pemahaman konsep dan ini nilainya tinggi. Kenapa lawyer-lawyer atau advokat di Jakarta itu kan hitungannya kan per jam berapa? Karena itu memang juga mahal gitulah. Kita akan menjadi mahal itu karena memang apa yang ada di dalam otak kita
tentang pengertian ilmu hukum itu kuat sekali. Kalau penuh dengan keraguan, ya bagaimana kita akan menaikkan price harga kita. Itu yang penting. Ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, nampaknya di dalam dunia perbankan, ya tadi saya katakan di semua lini itu tidak ada yang tidak tersentuh oleh hukum. BPR pun juga demikian. Ya. Meskipun di dalam undang-undang tentang jaminan fidusia ada irah-irah mengikut Tuhanan ketika itu ada parate eksekutorial, tapi juga akan mengalami sebuah kesulitan di dalam eksekusi. Nah, ini kan juga menjadi satu persoalan tersendiri. Bagaimana kita mencari ya satu terobosan, satu dasar supaya bisa dilakukan eksekusi itu tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Karena perjanjian yang dibuat itu kan sudah demikian ya, sudah ada kekuatan untuk dieksekusi. Ada apa itu? Ini menggambarkan bahwa pembuat undang-undang tidak seiring sejalan dengan pelaksananya itu. Ya, ini yang menjadi bagian di dalam kita menyusun pendapat. Kalau ini saudara masuk di pendidikan S2, sudah masuk di dalam proposal tesis itu. Ya. Gap antara Dasolen Dasein atau praktek dengan regulasinya ada perbedaan. Ini sudah menjadi bagian dalam. Ya, ada yang ingin tanyakan? Ada yang dibingungkan? Nah, sekarang gitu aja. Apa yang dibingungkan? Ini mau apa gitu ya? Ini yang mau kemarin yang barusan ujian tesis. Mas. Barusan lulus S2 ini. Tapi belum wisuda. Ya. Ini kemarin waktu ujian tesisnya itu istrinya menangis ya, mendoakan. Lulus juga ya. Selamat ya. Ya. Apa yang mau dibingungkan atau dipertanyakan? Dari materi hari ini karena kan saya memang lulusan tahun 2010 ya Pak ya, sudah cukup lama untuk pendidikan hukum yang pernah saya tempuh. Jadi ada materi dari Pak Edi ini yang paling mendasar di saya untuk hari ini itu dalam berargumen bahwasanya pengertian akan suatu hal itu kita tidak boleh meremehkan Pak. Seperti yang dicontohkan mendasar tadi dari Pak Edi bahwa pengertian akan perkawinan itu paling tidak kita harus yang pertama merujuk ke peraturan perundang-undangan nomor 1. Yang kedua baru kita rujuk ke pengertian lain, contohnya mungkin dari law dictionary ataupun mungkin pendapat-pendapat lain. Tapi yang utama dalam berargumentasi hukum itu kita harus memahami pengertian yang mana pengertian itu disebutkan atau didefinisikan dalam aturan normatif yang ada. Mungkin itu Pak Adi. Dalam ilmu argumentasi ini, materi argumentasi ini, ketika kita memberikan sebuah pendapat, saya tidak alergi dengan kata mungkin. Ya, saya tidak alergi dengan kata mungkin. Tapi gunakan kata mungkin itu memang sesuatu yang tepat dikatakan sebagai pengantar mungkin. Ya. Ketika saudara bertanya, Pak Edi nanti hujan enggak ya? Ya mungkin aja. Itu tepat. Tapi kalau kita terkait dengan pendapat yang kita bangun, kita berikan, ya, tolong hindari seminimal mungkin kata mungkin itu. Kalau saudara memberikan sebuah pendapat, di dalam kalimat itu ada kata mungkin, itu akan menurunkan tingkat tingkat
keyakinan dari kita. Bagaimana kita kuat di dalam, ya harus bahwa apa yang saudara katakan itu bukan mungkin lagi, tapi sumber ini, sumber ini, sumber ini. Karena itu memang demikian adanya, bukan karena mungkin. Menurut saya ada satu ini Pak, dua ini, bukan mungkin ini Pak, mungkin ini, mungkin ini. Itu ragu-ragu. Ya. Karena apa? Apa reasoningnya Pak? Karena ketika kita mau memberikan sebuah statement atau konklusi di dalam hukum, itu di dalamnya ada yang tadi Pak Edi sampaikan, value tentang justice, keadilan, dan kepastian. Kepastian itu harus. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan masih, saya yakin ya semua sudah ada beberapa yang sudah bekerja, sudah praktek. Tapi memang mengikuti dengan jam, ya jam terbang atau jaman itu yang penting. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, pengakuan dari saudara, ya. Kok termenung? Sedang memikirkan siapa? Atau memikirkan apa? Tidak ada. Sebentar, Pak. Sangat berbahaya di dalam teori argumentasi ketika ada sebuah pertanyaan. Sedang berpikir apa dan memikirkan apa, jawabannya tidak ada. Itu kita bisa bayangkan, kalau seseorang ini dalam ruang hampa, tidak sedang memikirkan apa-apa, itu labil, hati-hati loh ya. Sangat hati-hati. Ya, ini dalam argumentasi tidak boleh ini ya. Ya, betul. Dulu dari mana? Brawijaya. Ya. Sekarang kerja di mana? Kantor hukumnya siapa? Oh, ya. Pak Rahmat, Profesor Rahmat Budiono, nggak pernah kenal ya, dosen dari UB, temannya Pak Edi, sahabat baik saya dari UB. Ya, baik. Silahkan Pak, ada pertanyaan. Terima kasih Bapak. Saya mau bertanya terkait masalah antara logika hukum dengan pelajaran yang ini, argumentasi ditinjau dari aspek hukum, Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu hukum atau hukum itu sendiri, itu adalah bagian materi di dalam fakultas ya, universitas. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang argumentasi dan logika hukum, jadi ada legal reasoning. Jadi ketika kita memberikan satu proses dalam berpikir, itu bukan berpikir secara lepas, tapi semua terstruktur based on rule, berbasis pada aturan hukum. Itu yang menjadi bagaimana proses berpikir kita. Bukan didasarkan pada persoalan sosial, bukan didasarkan pada persoalan politik. Tapi logika kita, bagaimana perjalanan menuju sebuah kesimpulan itu didasarkan based on rule. Ini nanti juga menjadi bagian. Nah, terkait dengan argumentasi, jadi argumentasi itu adalah ketika kita memberikan satu pendapat. Jadi semua hal yang terkait dengan persoalan yang ada, kita kan diminta pendapat. Kalau hanya soal persoalan
bagaimana syarat-syarat perkawinan, bagaimana prosedur pendaftaran tanah, itu enggak usah belajar hukum. Saya katakan, itu enggak usah belajar hukum. Anak SMA atau orang di luar itu bisa. Di mana pasal mengkait pada pencurian, enggak usah belajar hukum. Tapi untuk menemukan hukum terkait dengan masalah itu harus orang yang memiliki expert di bidang hukum, yang belajar hukum. Lebih-lebih dalam pengambilan keputusan. Ya, itu untuk menemukan misalnya tadi yang saya sampaikan, kenapa kok ini terjerat pada pasal 338? Ini ada mahasiswa yang ya kena kasus ya. Ini penyertaan atau tidak? Itu menjadi satu pilihan. Kalau itu menjadi penyertaan, ya hukumannya akan menjadi berat karena korban meninggal, misalnya seperti itu. Kita harus melihat secara utuh. Ya. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan kaitan dengan argumentasi, bagaimana argumentasi kita itu didasarkan pada konsep dan aturan hukum yang benar. Dan ketika kita menyusun, ketika kita berpendapat, kita mampu untuk mempertahankan. Saya memberikan ilustrasi tadi, seorang mahasiswa menulis skripsi, menulis tesis, ketika sidang, belum pada kesimpulan pembahasan menjawab, hanya masih pada pengertian saja itu nggak bisa menjawab, masih bingung bagaimana itu memberikan pendapat hukumnya itu. Tapi kalau kita sudah menguasai itu, lalu kita memberikan sebuah pendapat, ada orang lain yang akan bertanya, kok bisa demikian? Kita memiliki argumentasi yang kuat. Di dalam belajar argumentasi atau menyusun argumentasi itu sama halnya, ilustrasinya adalah ketika kita membangun sebuah tenda. Tenda itu kan sesuatu yang kain ya. Tapi bagaimana itu ditarik, dipasak sana, belakang, akhirnya itu menjadi kuat. Angin menggoyahkan, dia tetap. Tapi kalau talinya kendor, pasaknya tidak kuat, mancap, ya dengan sendirinya kena angin, terpaan angin, tenda itu akan mudah roboh. Argumentasi demikian. Kalau tentang teorinya kita tidak kuat, konsepnya kita tidak pahami dengan benar, dan itu harus kita pelajari sebelum kita fight. Ya, seperti orang kalau mau kejuaraan bela diri gitu ya, kita harus latihan, kita harus cari celah. Tapi konstruksi bangunan itu harus benar. Ya. Kalau ada pertanyaan sana sini itu kita bisa menangkis. Ini dasarnya. Ini konsep yang saya. Tapi kalau kita dasarnya kita pakai adalah aturan yang sudah tidak berlaku, kita pakai, pihak lawan akan dengan sendirinya menunjukkan. Dengan pasal yang lain, dengan undang-undang yang lain. Artinya argumentasi saudara yang saudara buat tadi, dengan sendirinya roboh. Ya. Itu sebenarnya realita di dalam praktek peradilan. Ya, meskipun dalam tanda petik, lupa di situ kan ada yang hakim sampai demikian, membela yang demikian, ya itu kembali kepada hati nuraninya. Tapi konstruksinya ketika kita membuat
bangunan yang benar, konsep yang benar, niscaya argumentasi kita kuat. Ibarat kita main silat, kuda-kuda kita itu sudah benar. Orang nendang, orang mukul, karena kita sudah punya tangkisan. Ya. Jadi itu, ya. Gitu ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau kita tidak menguasai, tidak mengerti, seringkali mudah roboh argumentasi itu. Nah, kalau sudah roboh, nanti klien saudara kasihan. Ya sekali saja itu. Sekali saja menggunakan jasa saudara. Sekali masih lumayan. Nanti di tengah jalan, kuasa hukumnya saudara dicabut, mengundurkan diri, bisa jadi. Tapi bagaimana seorang klien itu terus menggunakan kita? Mungkin dengan kasus ini, tapi besoknya justru mereka minta backup di perusahaannya. Ya, itu. Makanya di luar negeri, di Amerika, School of Law-nya itu, grade-nya itu tinggi. Ya, masuk di fakultas hukum itu, seleksinya itu ya harus ketat. Tentang intelijensinya, reasoningnya, ya itu harus kuat. Kalau enggak, ya jangan sampai ini sebenarnya terkait dengan etika profesi. Dalam praktek nanti saudara hanya bergeningan saja dengan hakim dan sebagainya, tanpa mendasarkan pada kebenaran. Ya, kalau sebenarnya kebenaran itu dimunculkan, sebenarnya soal rezeki itu kan mengikuti, ya. Tapi kalau tantangannya di dalam dunia hukum, khususnya profesi advokat itu, ya, itu ada materi nanti tentang etika profesi. Ya, silakan. Dulu kalau nggak salah kamu yang terbaik di Fakultas Hukum ya. Pak Edi, saya mau tanya. Ini berkaitan tentang profesi advokat dan ataupun konsultan hukum. Sedikit tadi Pak Edi menjelaskan tentang menyusun argumentasi. Nah, terkadang itu klien datang, ini kita berbicara profesi ya Pak ya. Terkadang itu klien datang, ada masalah dengan dia menceritakan peristiwa atau kejadian hukum, itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang kalau misalnya kita bahas kasus pidana, misalnya 374 gitu ya Pak ya, penggelapan dalam jabatan, saat itu masih proses penyelidikan. Nah, terkadang itu klien datang menjelaskan atau menceritakan peristiwa yang terjadi akan dirinya. Berbeda dengan diceritakannya memberikan keterangan kepada penyidik gitu Pak. Nah, sebagai seorang advokat, mohon penjelasan atau pemahaman dari Pak Edi, sebagai seorang advokat itu bagaimana kita dalam menyusun argumentasi untuk memisahkan antara fakta dan ini fakta, ini non fakta, dan bagaimana cara menemukan kebenarannya itu. Gitu Pak Edi, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Lawan utama kita sebagai seorang profesi advokat itu bukan lawannya kliennya kita, tapi ya klien itu sendiri. Dari sisi apa? Dari kejujuran dalam menyampaikan. Ya. Dalam pengalaman itu yang kita harus lakukan adalah kita harus menyampaikan ya, dan juga memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kita punya feeling ya,
bahwa ini sebenarnya ada tingkat ya kesalahan yang tinggi atau sedang, itu sebenarnya kita punya feeling kalau kita sudah sering mendampingi atau kita seringkali menjadi konsultan hukum atau menjadi advokat dari orang-orang yang punya masalah, apalagi yang sejenis atau yang sama. Makanya itu seorang advokat dituntut untuk cerdas, untuk menggali dari setiap ya penjelasan yang nanti kita akan deskripsikan, ya kita buat kerangka, ya yang menjadi latar belakang atau yang menjadi case positioning-nya itu. Dari apa yang dia sampaikan, nanti kita akan kasus posisinya itu gimana. Itu penting. Itu nanti yang ini menjadi bagian yang bagian terakhir, nanti kita akan lihat ke situ ya. Kerangkanya case positioning. Jadi kasus posisinya itu kita narasikan. Tidak cukup dari penjelasan yang dia berikan. Kita susun, kita buat ya. Lalu baru kita munculkan the main isunya atau problemnya apa. Ya. Ini yang penting ya. Makanya juga diberi sebuah penjelasan bahwa mohon untuk memberikan menyampaikan secara utuh apa yang, jangan ada yang tersembunyi. Kalau nanti ada sesuatu yang tersembunyi, jangan kalah dengan orang dokter ya. Kalau saudara datang ke dokter sakit misalnya gitu ya, suruh buka apa saja kan saudara mau. Lepas baju ya, dilepas bajunya. Oh jangan Pak, tapi dokter kan juga tidak sembarangan ya, bukan soal buka-bukaannya, tapi ada tindakan medis yang harus dilakukan. Kalau misalnya dia melakukan tindakan operasi ya, kan harus dilepas semua. Ya enggak? Itu artinya apa? Di dalam kasus hukum pun demikian. Seorang klien kita harus kita arahkan apa sih sebenarnya yang sedang dia lakukan, yang dihadapi. Itu sangat penting. Tapi kalau pada giliran ada sesuatu yang disembunyikan, itu yang memang kita harus mengungkapkan fakta hukumnya. Ya. Apa? Kalau masih ada yang tersembunyi, itu akan kalau itu nanti akan menjadi ditemukan oleh pihak jaksa atau penuntut, itu akan kita sulit untuk memberikan pembelaan, ya, karena itu terbukti. Jadi ini penting, ya. Ini ada seorang klien pernah ngomong, Pak saya itu sudah nggak cocok Pak dengan istri saya Pak. Pokoknya saya mau cerai Pak, pokoknya nggak cocok Pak. Kata terakhir dari saya, ada other woman, ada wanita lain? Iya Pak, mengaku. Jadi nampaknya sudah disiapkan ban serepnya. Dia mau cerai, ya sudah, cari lawyer lain. Karena memang beberapa kali ya saya nggak mau untuk kasus perceraian. Saya lebih senang mendamaikan saja. Padahal itu lebih enak. Ya, karena cerai itu kan pada gilirannya kalau memang sudah tidak bisa, ya mereka berpisah. Ya tinggal nanti kuasa hukumnya dikasih, kan gitu. Jasa. Tapi saya lebih senang mendamaikan saja. Rujuk aja. Kalau pada gilirannya bisa, ya saya senang. Tapi sebenarnya lebih banyak itu kalau ya yang orangnya kaya, ya terus punya perusahaan, terus cerai gitu kan, uang jasanya kan tinggi. Tapi kita bagaimana kita tapi itu terpulang kepada masing-masing.
Ya, gitu ya. Jadi harus dicari faktanya sehingga nanti kita akan tuangkan di dalam, karena di dalam struktur anatomi argumentasi atau legal opinion yang saya berikan di pengadilan ketika saya menjadi saksi ahli ya itu yang beberapa kali ya, sering ya lumayan juga ya jadi saksi ahli, mungkin berlipat-lipat 10 kali daripada ngajar di sini ngadeg ini ya. Di sana duduk enak, hanya 1 jam nggak sampai ya. Itu pulang ya lumayan gitu ya. Lumayan, ini berdiri keringetan. Enggak ada. Tapi saya mengapresiasi kepada semua yang ingin menjadi profesi advokat. Itu yang menjadi poinnya. Gitu ya. Ada yang lain? Ya. Nah, ini sudah berpikir ya. Ini bangun ini. Saya mau tanya, Pak. Saya masih bingung apakah perbedaan dari argumentasi hukum dan legal opinion, Pak? Apakah itu sama atau berbeda? Gitu, Pak. Legal opinion atau pendapat hukum. Kita memberikan sebuah pendapat hukum dari apa yang menjadi persoalan. Misalnya tadi yang Pak Edi sampaikan, apakah surat keputusan wali kota memiliki keabsahan atau ada kecacatan di SK itu. Lalu saudara memberikan pendapat yang saudara berikan. Bahwa pendapat saudara dari pengertiannya, dari strukturnya, lalu saudara memberikan pendapat legitimate. Itu kan satu pendapat. Tapi ketika saudara ada pertanyaan, bagaimana saudara mengatakan kok itu legitimate? Saudara berargumentasi. Saudara bukan berkata, wis pokoknya nggak iso itu. Nah, itu bukan argumentasi hukum, itu pokrol namanya. Ya, apa yang saudara berikan? Mengapa kok saudara mengatakan ini sah? Ya, saudara menjelaskan bla 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 bla. Dasarnya apa? Ini. Ini adalah sebuah argumentasi yang saudara berikan. Ya. Bagaimana saudara memberikan argumentasi itu konsisten enggak dengan apa yang menjadi pendapat hukum tadi. Jadi pendapat hukum ditindaklanjuti dengan argumentasi. Jadi tidak hanya sekedar pokok itu ya, tapi saudara harus mampu memberikan sebuah argumentasi. Mengapa kok demikian? Ya. Ini penting. Ya. Di dalam pengambilan keputusan misalnya, siapa setuju? 30, yang setuju 25, yang tidak setuju 5. Di dalam hukum bukan kalkulasi kuantitatif, tapi 5 kalau itu menjadi sebuah kebenaran. Makanya di dalam pengadilan kan kita tidak siapa setuju yang si A ini dihukum, siapa yang tidak setuju. Tapi itu kan dibangun dari sebuah argumentasi, dari sebuah pendapat hukum yang ada argumentasinya. Kalau saudara lihat perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum, itu kan membangun sebuah argumentasi.
Ya. Bangun dari sebuah argumentasi. Kalau itu keliru, menyesatkan. Fatal di dalam dunia hukum. Pengambilan keputusan yang keliru. Apalagi membuat produk hukum yang keliru, itu fatal. Ya. Itu juga harus, saya pernah mengajar, ada mahasiswa S2 waktu itu, seorang hakim. Hakim sudah beberapa tahun di Lamongan. Sudah beberapa tahun praktek sebagai seorang hakim. Tapi pada waktu ikut mata kuliah saya filsafat hukum, nampaknya pendapat hukumnya dia, keputusan itu membuat dia menangis. Ada sesuatu yang keliru di dalam decision itu. Artinya apa? Kenapa kok nangis? Karena ada sesuatu yang tersentuh dari teori dan dari sisi filosofi yang ya saya sebenarnya tidak nyentil dia untuk dalam pengambilan. Tapi dari sisi konstruksi ilmu filsafat ini yang akhirnya menggugah dia, mengingatkan dia bahwa keputusan itu sesuatu yang keliru. Ya. Ada teman juga di Ambon pernah saya ketemu, ada hakim. Ada satu kesalahan yang dia lakukan karena di Ambon kan hakimnya juga ada orangnya Nasrani. Menceraikan seorang pendeta. Aneh. Pendeta, lupa orang Kristen kan boleh saja. Siapa bilang? Ya. Secara apa itu? Sahnya kan menurut keyakinan, menurut hukum agama dan kepercayaan. Di Kristen kan tidak boleh ya, tidak boleh cerai. Apalagi itu harus lewat, makanya sebenarnya saya ingin menganalisis putusan-putusan di pengadilan negeri perceraian yang orang-orang beragama Kristen itu. Harus kembali ke sahnya itu kan di mana? Hukum agamanya. Yang mengesahkan itu kan bukan negara, tapi kan apa namanya? Ya kalau Islam itu di KUA, ya. Kristen kalau catatan sipil itu kan mencatatnya, tapi yang mengesahkan kan di lembaga keagamaan dulu. Ya kalau mau cerai ya lembaga keagamaan dulu, nanti dicatat di catatan sipilnya atau di pengadilannya. Ya. Ini terkait dengan antara pendapat hukum, legal opini, dan argumentasi hukum. Ya, kita harus konsisten ya antara legal opini dan argumentasi hukum. Ya. Kalau legal opini itu adalah kita susun dengan hal yang bagus, yang baik, itu yang seringkali saya dicerca oleh hakim ketika memberikan kesaksian. Ya, artinya dikasih pertanyaan-pertanyaan. Dan tidak jarang hakim setelah selesai di dalam testimoni memberikan kesaksian tadi, pendapat hukum tadi, hakim mengatakan, terima kasih Pak, nampaknya saya belajar hukum kembali. Ada banyak hal yang juga, meskipun tentang perjanjian itu sesuatu yang biasa, tapi ada teori, ada bagaimana filosofinya, itu yang perlu juga disampaikan. Dan ini sangat berpengaruh untuk merubah ya paradigma hakim dan yang akhirnya mengambil keputusan. Ya. Ya. Oke, sementara itu dulu, nanti saudara makan ya, karena belajar hukum itu perut tidak boleh kosong. Karena kalau kosong otak asupannya kosong, tadi terus nggak berpikir, nah itu yang repot.
Kalau nggak berpikir bagaimana memberikan pendapat hukum, itu yang nggak boleh. Ya, kita nanti ketemu lagi setelah isoma. Saya kembalikan ke Mbak moderator yang cantik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi pertama pada siang hari ini. Selanjutnya sekarang tepat pukul 12.30 waktunya isoma, dan nanti diharapkan para peserta PKPA kembali lagi pada pukul 13.25 untuk melanjutkan materi pada sesi kedua. Oke, saya ucapkan selamat istirahat, Pak Edi. Mari ke ruangan yang telah disediakan, dan untuk para peserta bisa menikmati hidangan yang telah disediakan.